Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pasca kejadian yang cukup mengejutkan itu, kini baik Asya maupun Bimasena sama-sama canggung. Keduanya kini nampak kaku. Ingin membuat Asya nyaman, Bima pun meninggalkan Asya kembali, sedangkan ia kembali keluar, bergabung bersama rekan-rekannya. Di luar ruangan, "Bagaimana?" tanya Rio super kepo. Bima tidak menjawab, tapi wajahnya yang seperti kepiting rebus membuat Rio kembali mencandai nasibnya. Pria Casanova itu terkekeh, merasa ahli daripada Bima dalam hal asmara. Ia pun meledek Bimasena sepanjang malam. Rio ini tingkat pedenya kebangetan. Ya, mungkin karena salah satu pacar Rio adalah artis terkenal, jadi dia bisa sombong sekarang, meski jabatan di bawah Bimasena. Tapi kalau masalah cewek, dia suhunya. Buktinya berkat saran Rio, sekarang Asya sudah berhasil ia cium-cium. Sedangkan di dalam ruangan, semalaman Asya tidak bisa tidur. Gadis itu gelisah tentang apa yang akan terjadi padanya esok hari. Asya pun tidur dengan rasa cemas yang memenuhi hatinya. Pagi hari, Asya diminta mandi dan ganti pakaian di ruang kerja Bimasena. Dengan malu, tidak berani menatap mata Bima karena kejadian semalam, Asya pun menurut. Sudah wangi, sudah cantik. Dengan gugup, ia duduk di ruangan lagi. Apalagi Bima mulai mendekat, belum apa-apa. Asya sudah panik. Mungkin trauma, takut kejadian semalam terulang. "Kita temui atasanku pagi ini," ucap Bimasena tenang, meski hatinya jedak-jeduk. Asya mendongak. "Berkas perizinan untuk nikah sudah ditandatangani. Sekarang giliran kita menghadap komandan." Jelep. Kaki Asya rasanya lemas. Sepertinya untuk jalan pun akan susah. Siapa pria ini datang-datang memutuskan menikahinya tanpa melamar? Asya tambah gegana, gelisah, galau merana. Keluarganya belum tahu kok Bimasena sudah mengajak menghadap atasan untuk izin menikah. Aduh, Asya tambah pusing. Karena melihat wajah serius Bimasena dan sorot mata tajam itu, Asya akhirnya melangkah bersama Bimasena. Dimulai dari dipaksa. Akhirnya Asya bertemu dengan atasan Bimasena. Asya pribadi yang cerdas, sangat mudah baginya membaca situasi. Atau mungkin ini juga jawaban dari setiap sujud Bimasena belasan tahun silam sampai sekarang. Akhirnya Allah memudahkan mulai dari sekarang. Jakarta. Akhirnya mereka berdua balik ke Jakarta, di mana Asya tidak akan kembali ke Semarang, kembali meninggalkan rumah sakit. Bila kemarin karena patah hati, sekarang karena seorang perwira polisi menculiknya dengan paksa. Asya bisa saja kabur saat mendapat celah, tapi entah mengapa, mungkin sedikit saja ia bisa merasakan ketulusan pria tersebut, hingga akhirnya mereka tiba di kediaman Pak Han. Suasana kembali mencekam. Ada ketegangan antara Andri dan Bimasena. Andri sangat marah ketika Bimasena menginjak rumah mereka. Bima dan Haris bagi Andri adalah musuh bebuyutan dan mereka tidak boleh berurusan lagi. "Saya akan menikahi Asya, Pak," ucap Bimasena pada Pak Han. Bima melirik Asya yang duduk di samping bapaknya. Ia bersandar sembari memeluk bapaknya tersebut. Asya ini memang anak bapak, selalu menggelayut manja pada bapaknya sejak kecil. Meski dokter, kalau di rumah ia adalah anak kecil yang manja. "Bicara apa kau brengsek?" "Buk, Mas Andri," bagi Asya melihat Bimasena dipukul kakaknya. Bapak, Ibu, Mbak Nia, dan Mas Firman seketika menjadi tegang. Apalagi Andri kembali menghajar Bimasena. Pria itu tidak takut, meskipun pangkat Bimasena di atas dirinya.
Dalam hati Andri hanya ada benci, karena keluarga Riyadi sudah mempermainkan keluarganya, menganggap Asya mereka sebagai mainan. Dilamar adik, dinikahi kakak. Tidak lucu. Marah, Andri kembali mengeluarkan jurus-jurusnya. Bak buk, entah sudah berapa kali ia meluncurkan banyak pukulan. Aneh, Bimasena tidak membalas. Ia diam saja, padahal kalau mau, Bimasena bisa menghindar atau bahkan memukul balik. Ya, cinta mengalahkan segalanya. Ia lemah ketika dihadapkan pada Asya. Cintanya yang terlanjur mengakar kuat dalam hatinya yang paling dalam. Cukup, Pak Han mencoba melerai. Pulanglah, titah Pak Han pada Bimasena. Tidak mau Bimasena mati di tangan putranya. Saya mohon, izinkan saya menikahi Asya. Kami sudah melakukannya dan saya ingin tanggung jawab, ucap Bimasena dengan wajah dipenuhi luka. Semua mata tertuju pada Asya. Asya sampai syok tidak bisa berkata-kata. Sungguh ini adalah fitnah keji. Kapan mereka melakukan hal itu? Mau menjelaskan, keburu Bimasena kembali berbicara. Saya tidak bisa menjamin Asya tidak hamil nanti. Buk. Satu kalimat itu kembali mengantar Bimasena diamuk habis-habisan. Brengsek. Buk, buk, buk. Mata Asya langsung berkaca-kaca. Kakaknya hampir membunuh orang. Hatinya hancur, entah karena fitnah atau malah karena melihat Bimasena yang sudah hancur babak belur. Hentikan! Pak Han dan yang lain melerai. Asya pun mendekati Bimasena. Kenapa bohong? Ucap Asya lirih dengan suara serak. Hatinya ternyata sakit melihat Bimasena bersimbah darah. Jangan katakan apapun, serahkan semua padaku. Aku akan tanggung jawab. Semua memang salahku, aku yang akan menanggungnya. Asya mengusap pipinya. Entahlah, ia bingung dengan semuanya. Dan sepertinya semua orang percaya kalau Bimasena sudah melakukan sesuatu padanya. Padahal mereka hanya tium-tium. Beberapa saat kemudian, Asya duduk di taman samping rumahnya. Ia duduk sambil mengobati luka Bimasena. Lebih baik minta maaf, katakan tidak terjadi apa-apa. Mas Andri dan Bapak pasti mau mengerti. Bimasena hanya diam, kemudian menghela nafas, menahan semua nyeri yang ia rasakan karena pukulan maut dari Andri. Jangan sia-siakan perjuanganku sampai di titik ini, Asya. Luka ini tidak seberapa. Asya tidak bisa berkata-kata lagi. Pria di depannya benar-benar pemaksa. Dan setelah semua luka diobati, mereka semua kembali duduk bersama. Kali ini lebih tenang, emosi sedikit mereda. Akhirnya Pak Han pun mengambil keputusan. Ia memberikan restunya pada Bimasena. Melihat Bimasena yang berbulan-bulan ke rumah mencari Asya, mendengar cerita Nia dan Firman bahwa selama ini yang lebih dulu menyukai Asya adalah Bimasena, Bapak pun memberikan izin, tapi tidak dengan Andri. Matanya masih menyalak marah, seolah belum puas menghajar Bimasena. Bagi Bimasena, tidak apa-apa pulang babak belur malam itu. Yang paling penting, restu Bapak, komandan tempatnya bertugas, semuanya sudah ia dapat. Pria itu kini menyetir pulang ke rumahnya sendiri. Di tengah jalan, ia tersenyum, meski tubuhnya nyeri semua. Pokoknya, malam ini ia sangat bahagia. Kediaman Pak Han. Kamar Asya. Gadis itu tidur dalam pangkuan sang bapak. Mungkin juga rindu, setengah tahun tidak pulang. Pak, ucap Pak Han sambil mengusap kepala Asya yang tertutup hijab. Bapak percaya Mas Bima? Kenapa? Jawab dulu, Bapak percaya semua perkataan Mas Bima tadi? Asya gelisah karena mereka semua pasti menganggap Asya tidak bisa menjaga diri. Bapak percaya anak Bapak. Seketika tangis Asya pecah.
Ia yakin bapaknya itu pasti tidak percaya pada semua ucapan Bimasena. Lalu kenapa Bapak kasih restu? Kenapa Bapak kasih izin? Mas Bima bohong, kami tidak melakukan itu. Pak Han menghela nafas panjang. Dia imam yang baik buat kamu, Asya. Bapak kenal Bimasena sejak dia masih remaja. Mungkin Bima memang jodoh Asya. Asya langsung bangkit. Ia mendongak menatap bapaknya dengan aneh. Kenapa Pak Han bisa begitu yakin kalau Bima jodoh Asya?